Halo semuanya, saya harap dengan keadaan yang baik-baik. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai semantik, making meaning with word, yang artinya membuat makna dengan kata-kata. Baik, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Ikade Yoga Sedana dengan nomor NIM 221117109. Baik, kita mulai. Di daftar isi presentasi ini, saya akan membahas 8 materi. Materi pertama mengenai pengertian semantik, materi kedua semantik leksikal, ketiga sinonim dan antonim, keempat polisemi dan homonim, dan kelima hiponomi dan hiperonim, keenam konotasi dan detonasi, ketujuh meronimi dan holonimi, dan kedelapan yang terakhir metafora dan metonim. Baik, kita lanjut. Apa itu semantik? Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Ini mencakup analisis dari apa yang membuat kata, frase, kalimat, dan teks memiliki makna, bagaimana makna ini dipahami oleh penutur, dan bagaimana makna ini bisa berubah dalam konteks yang berbeda. Semantik memiliki beberapa sub bidang, yaitu semantik leksikal, frasa dan kalimat, pragmatik, formal dan komputasional, kognitif, dan semantik sosial. Baik, kita lanjut. Semantik leksikal. Semantik leksikal adalah sub bidang dari semantik yang berfokus pada studi tentang makna kata atau lexemex. Ini termasuk bagaimana kata-kata berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka membentuk konsep, dan bagaimana makna mereka dapat berubah sepanjang waktu atau di antara berupa budaya yang berbeda. Baik, ini adalah bagian dari semantik leksikal. Yang pertama kita mempunyai sinonimi. Sinonimi bagian dari semantik leksikal tentang kata-kata yang memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata besar dan luas memiliki makna yang sama dalam beberapa konteks. Yang kedua, kita memiliki anatomi. Dalam bagian dari semantik leksikal yang membahas dengan kata-kata dengan makna yang berlawanan. Misalnya kata panas dan dingin adalah antonimi. Dan lanjut. Baik, kita akan membahas dari pembagian polisemi dan homonimi. Yang pertama, polisemi. Bagian dari semantik leksikal tentang kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna terkait. Misalnya dalam bahasa Inggris, bank bisa berarti lembaga finansial atau tepi sungai. Dan yang kedua, homonimi. Bagian dari semantik leksikal dengan kata-kata yang memiliki bentuk yang sama tetapi makna yang berbeda. Misal dalam bahasa Indonesia, kunci bisa berarti alat membuka pintu atau aksi untuk mengunci pintu. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang hiponimi dan hiperonimi. Yang pertama, kita akan membahas tentang hiponomi. Hiponimi di sisi lain adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan kategori yang lebih spesifik atau lebih sempit, yang termasuk dalam kategori yang lebih umum atau lebih luas. Menggunakan contoh di atas, mobil, bus, dan sepeda adalah hiponim dari kendaraan. Dan yang kedua ada hiperonimi. Hiperonimi mencakup kategori yang lebih spesifik atau lebih sempit. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kendaraan adalah hiperonim dari mobil, bus, dan sepeda. Karena semua jenis kendaraan ini termasuk dalam kategori yang lebih umum, yaitu kendaraan. Tentang kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna terkait. Misalnya dalam bahasa Inggris, bank bisa berarti lembaga finansial atau tepi sungai. Dan lanjut, saya akan membahas tentang konotasi denotasi. Yang pertama, kita akan membahas konotasi. Konotasi merupakan atau merujuk pada makna, ide, atau perasaan yang diagnosisikan dengan suatu kata di luar definisi dasarnya. Ini adalah interpretasi subjektif yang bisa berubah tergantung pada pengalaman pribadi, budaya, ataupun konteks pengguna kata tersebut. Misalnya, kata burung mungkin memiliki konotasi konotasi kebebasan atau kedamaian. Bagian beberapa burung berdasarkan bagaimana burung sering digambarkan.
Kedua, kita mempunyai denotasi. Denotasi merupakan pada makna dasar atau literal dari suatu kata. Pengertian dapat ditemukan dalam kamus. Ini adalah spesifik objektif dari suatu kata yang tidak berubah tergantung pada konteksnya. Misalnya jika Ada melihat kata burung dalam kamus definis denotatifnya, mungkin akan merujuk pada hewan yang bersayap berbulu dan dapat terbang. Lanjut, saya akan membahas tentang meronomi dan holonimi. Yang pertama, saya akan membahas tentang meronomi. Meronomi merujuk pada hubungan bagian keseluruhan di mana suatu kata merujuk kepada bagian dari lebih yang besar. Misal dalam bahasa Indonesia, kata-kata seperti ban, mesin, dan jok adalah meronimi dari kata mobil karena mereka menuju ke bagian dari jok. Dan yang kedua, kita mempunyai halonomi. Halonomi di sisi lain menuju pada hubungan keseluruhan ke bagian di mana suatu kata merujuk kepada keseluruhan yang mencakup berbagai macam. Penggunaan contoh yang sama mobil adalah halonomi dari ban, mesin, dan jok. Lanjut. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai semantik leksikal adalah cabang semantik yang menyelidiki makna-makna unsur kosakata suatu bahasa secara umum sebagai satuan mandiri tanpa memandang posisinya dalam kalimat. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan permaklumannya. Terima kasih.